Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampau dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Kembali kita berjumpa pada malam ini dan kita memasuki episode yang ke-105 ya. Ya. Dan malam ini judulnya apa ya? Ini penting banget ya untuk semua keluarga. Keuangan keluarga mapan. Keuangan keluarga mapan. Dan ini tidak dibahas hanya dalam satu episode. Iya. Tetapi mungkin ada 4 episode ya. Ada 4 episode dan malam ini bagian pertama. Ini mencerminkan bagaimana keuangan keluarga mapan ini sangat penting ya. Betul. Untuk setiap rumah tangga yang ada yang mendengarkan pada malam hari ini. Baik. Sebelum kita memulai acara malam ini, kita membaca ayat tema yang terdapat di dalam Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, di mana pada kesempatan ini kami dapat berkumpul kembali untuk mempelajari sesuatu pelajaran yang sangat penting untuk kami hidupkan di dalam rumah tangga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Berkati semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Berkati narasumber kami yang membawakan semua acara agar dapat diberikan hikmat kebijaksanaan dari surga dan membawakan pelajaran yang sangat penting ini bagi kami semua. Berkati juga para pemirsa yang menyaksikan agar mereka juga dapat memperoleh pelajaran yang penting ini untuk kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk semua peralatan, jaringan, internet yang digunakan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, jika saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu mengirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga boleh tulis atau ketik di kolom chat dari akun media sosial pada Hope Channel, bisa melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan pertanyaan yang saudara ingin tanyakan. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan pendeta. Shalom pendeta. Shalom. Leo dan Fitri dan seluruh pemirsa. Selamat pagi dari North Carolina. Tuhan memberkati semuanya. Selamat pagi di sana. Selamat berjumpa kembali ya. Benar. Ya. Baik, kita udah nggak sabar lagi. Baik, keuangan keluarga ini memang sangat penting ya. Pastinya ya, pendeta dan ibu, hingga ada beberapa seri yang akan disampaikan nanti. Kami persilakan pendeta dan ibu untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, seperti yang dikatakan bahwa kita semua menghendaki akan keuangan keluarga yang mapan, ya. Dan itu adalah sesuatu rencana Tuhan sebetulnya, sebab Tuhan tidak menghendaki akan kita untuk mempunyai kemiskinan. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita lihat. Dan kita sudah baca ayatnya tadi, Ulangan 8 ayat 18, bahwa Tuhan adalah sumber daripada kekayaan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi banyak sekali orang yang ekonominya kempas-kempis, ya. Nah, sekarang kita coba lihat bahwa Alkitab adalah sumber penuntun untuk keuangan keluarga agar kita punya keuangan yang mapan, bahkan makmur. Apa yang Alkitab katakan? Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab menunjukkan 500 ayat mengenai doa. Jadi sangat penting ya. Dan tidak sampai 500 ayat mengenai iman. Tetapi tentang uang berapa? Lebih dari 2.350 ayat
mengenai uang, berbicara mengenai bagaimana menghasilkan uang, menabung, ya, menggunakan, menginvestasikan, memberikan uang, ya. Jadi itu Luar biasa sekali, banyak ayat-ayat tentang uang. Jadi kita tidak boleh katakan bahwa tidak boleh bahas tentang uang, ya. Ya, ya, sebab doa hanya 500 dan yang mengenai iman 500. Bayangkan, 15% dari semua yang Yesus katakan berhubungan dengan uang dan pemilikan. Iya, 16 dari 38 perumpamaan Yesus ya berbicara tentang uang, ya. 1 dari 7 ayat perjanjian baru berhubungan dengan uang. Jadi kalau begitu berbicara tentang uang adalah satu perkara yang lumrah, ya, walaupun itu di gereja ataupun juga di dalam acara Hope Channel Indonesia. Makanya kita akan mempunyai 4 episode mengenai masalah keuangan uang ini keluarga, supaya kita punya mapan, ya. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan adalah sumber kemakmuran, ya. Kenapa? Ya, kita coba lihat. Tuhan memberikan tubuh kepada kita. Ya, kalau kita baca dalam Lukas 2:27 dikatakan, kasihilah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan memberikan kepada kita tubuh untuk memperlengkapi kita bersosialisasi dan juga untuk berpikir untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi manusia. Jadi Tuhan memberikan kepada kita akan tubuh kita, dan tubuh itu adalah merupakan suatu talenta. Tetapi ada talenta yang lain yang kita bisa, yang Tuhan berikan, yaitu kesanggupan. Apa yang dikatakan dalam Matius 25 ayat 21? Ya, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baiklah sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ini berbicara tentang orang yang sudah menggunakan talenta dengan sebaiknya. Ya. Jadi kesanggupan itu adalah merupakan suatu talenta, dan kita harus gunakan talenta itu dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita waktu. Apa yang kita harus buat dengan waktu kita? Ya, Kolose 3:23-24 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dan termasuk mengelola uang ini. Ya, ini adalah satu hal yang sangat penting untuk menggunakan kita punya waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi sekarang kita yang satu kita lagi tentang soal keuangan. Jadi ada talenta waktu, uang, ya, dan juga tubuh. Ya. Nah, kita akan coba bahas untuk 7 langkah mencapai keuangan keluarga yang mapan, ya. Jadi 7 inilah yang kita akan bahas di dalam 4 episode. Oke. Yang pertama adalah apa? Melihat ke dalam. Ya, melihat ke dalam, kita akan bahas itu sekarang ini. Kemudian kita harus jujur. Dan yang ketiga, kita harus tahu mengendalikan uang itu penting sekali. Banyak orang menjadi hamba uang, ya. Kita harus tahu, kita harus mengendalikan akan uang. Ya, kemudian yang keempat adalah melakukan yang baik. Apa yang maksudkan dengan melakukan yang baik, ya? Itu yang kita akan pelajari, ya. Do good, ya. Do good itu adalah merupakan satu singkatan yang sangat penting sekali untuk kita coba pelajari bersama-sama. Kemudian kita perlu untuk menabung, ya. Kemudian yang keenam, kita harus bertanggung jawab, ya. Dan baru istirahat. Apa yang dimaksudkan ini? Inilah 7 langkah yang sangat penting yang kita akan bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita coba lihat prinsip yang pertama, melihat ke dalam. Ya. Maka untuk itu, maka kita harus mengetahui adanya satu hubungan antara Anda dengan emosi manusia, ya. Dan apa yang menyebabkan itu, apa itu hubungannya antara Anda dengan emosi? Ya, sebagai penabung, ya, kita yang menabung. Ya, jadi kadang-kadang kita menabung, ya, tetapi mungkin ada cara menabung yang salah. Ya. Kita semua mau menabung, ya, tetapi mungkin diletakkannya, ya, di tempat yang salah. Di tempat yang salah, di bawah tempat tidur atau di celengan, ya. Wah, itu sama sekali uangnya memang ditabung, tetapi nilainya makin lama makin rendah oleh sebab adanya inflasi, ya. Jadi kita harus menabung, tetapi di mana tempat menabung itu satu hal yang sangat penting, ya. Kemudian kita belanja.
Ya, apa yang kita belanja? Waduh, ya. Nah, ini kita harus. Wanita-wanita suka belanja. Oh, bukan suka shopaholic ya. Banyak sekali masalah rumah tangga oleh sebab kurang bijaksana di dalam berbelanja. Ya. Kemudian ada lagi yang Penunda-nunda. Menunda-nunda apa? Procrastinate. Nanti aja. Iya. Mau investasi nanti nantilah. Ya. Kemudian mau simpan uang di bank nantilah. Ya. Procrastinate. Procrastinate. Ya. Menunda-nunda. Ya. Kemudian ada juga peresah. Ya. Apa maksudnya peresah? Ya. Wah, ya dia kalau tidak keluar ke restoran dia resah. Kalau tidak keluarkan uang, dia rasa uncomfortable. Iya. Jadi mungkin di rumah, tetapi dia kalau tidak lihat shopping melalui Amazon dan sebagainya, dia resah. Jadi selalu suka untuk belanja dan sebagainya. Biarpun nggak perlu. Ya. Ada juga menghindar. Apa maksudnya dengan menghindar? Ya, tidak mau tahu mengenai uang. Tidak mau tahu dengan uang atau menghindar untuk membicarakan mengenai masalah uang. Jadi pada saat mau diskusi, ya ayolah kita buat anggaran, dia menghindar. Ya, jadi marilah kita bicarakan tentang apa yang kita butuhkan, menghindar. Ya, jadi menghindar itu adalah satu perkara yang dapat membahayakan akan keuangan keluarga. Sebab mau tidak mau keluarga itu harus merundingkan akan keuangannya. Budget apalagi. Nanti kita akan bicara bagaimana kita harus lakukan budget itu. Dan kemudian penjudi, wah ini sangat hebat sekali. Habis uang, bisa sampai kredit card daripada pasangan pun habis. Karena banyak orang pikir kalau berjudi atau kita sebutlah beli lotre maka kita bisa cepat kaya, ya. Padahal kemungkinan untuk dapat lotre itu 1 dalam 1 juta untuk dapatkan lotre. Jadi berbagai macam judi, kemudian pinjam uang untuk berjudi dan nanti dapat dikembalikan, akhirnya bangkrut, semuanya habis, akhirnya ada yang jadi peminta-minta. Itu adalah salah satu hal yang sangat penting, ya. Kemudian apa yang maksud dengan Puritan? Ya, ini adalah kelompok orang yang coba, ini sebetulnya kelompok dari Eropa yang pindah ke Amerika dan mereka adalah dikatakan Puritan. Ya, artinya mereka pure, mereka mau betul-betul murni di dalam soal ajaran kekristenan dan sebagainya. Tetapi banyak orang yang katakan, oh pure ya, kalau begitu kita tidak boleh ini, tidak boleh investasi, tidak boleh menggunakan uang, oleh sebab kita harus pure ya, kita harus suci ya, jangan pikirkan tentang uang. Itu duniawi. Itu adalah satu hal yang bisa membahayakan. Kemudian tukang kikir. Kikir bagaimana maksudnya? Ya. Pelit. Pelit ya. Jadi padahal memberikan sumbangan itu adalah bukan untuk apa, memang baik untuk proyek, tapi juga baik untuk orang yang menyumbang. Iya, banyak orang yang pikir kalau dia kikir maka uangnya lebih banyak, ya. Lupa ya bahwa penyimpanan uang itu adalah seperti saluran, ya. Kalau lebih besar salurannya maka lebih banyak lagi air yang dapat mengalir, ya. Jadi itulah satu hal yang sangat penting. Orang kalau misalnya membatasi pengeluaran, misalnya di dalam membantu orang lain dan sebagainya, kikir, maka salurannya pun lebih kecil dan menutup berkat yang kita akan peroleh. Baik, kemudian perkawinan percampuran. Apa maksudnya perkawinan campuran? Oh, dia ada yang satu suka menabung, yang satu suka belanja. Jadi mix ya. Jadi oleh sebab masalah ini menimbulkan berbagai macam permasalahan oleh sebab pendapatnya berbeda. Itulah sebabnya perlu counseling, ya, yaitu penyuluhan, dan kami selalu memberikan premarital counseling. Oke. Kemudian apa yang kita harus pikirkan juga? Ya, kemakmuran masa depan ada di dalam Anda. Wah, jadi Anda mau makmur, masa depan yang ekonominya mapan, tergantung kepada apa? Anda sendiri. Ini satu hal yang sangat penting. Itulah sebabnya perlu melihat ke dalam diri sendiri. Ya,
Jadi ini harus memberikan pengertian dalam rumah tangga masing-masing, satu hal yang sangat penting. Nah, dan perlunya menjawab beberapa pertanyaan dalam soal keuangan. Nanti kita akan tunjukkan berapa pertanyaan yang kita harus jawab sendiri untuk mengevaluasi diri kita sendiri, mengevaluasi keadaan keluarga kita sendiri dalam perkara keuangan. Ya, itu perlu mengevaluasi diri, sebab kalau tidak kita pikir kita sudah pintar, kita sudah benar, ya. Padahal banyak perlu yang kita buat. Gitu. Ya. Baik. Pertanyaan untuk keuangan keluarga, kita coba lihat ya beberapa. Apakah orang tua membicarakan soal uang yang membuat Anda rasa senang? Nah, ini kita harus bertanya, ya. Ya, apakah orang tua Anda membicarakan tentang pentingnya menabung? Ya, kalau orang tua nggak bicarakan tentang penting menabung, bagaimana kita sebagai orang dewasa mau menabung, biarpun pendapat kita itu pas-pasan, kecil seberapa pun menabung itu sangat penting. Apakah Anda terima hadiah waktu kecil? Ya, jadi kalau misalnya anak itu sudah melakukan satu hal yang baik, apakah kita berikan hadiah kepada mereka? Misalnya ini adalah satu evaluasi yang harus dibuat. Ya. Apakah teman Anda mempunyai apa yang Anda tidak miliki? Jadi kita lihat, jangan sampai ini memberikan satu dampak yang negatif. Oh, karena dia sudah punya itu, dia punya TV, kita harus punya TV juga dan sebagainya. Jadi kita tidak mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi pertanyaan ini adalah untuk coba melihat apa yang kita perlu untuk buat. Misalnya, apakah ibu Anda harus bekerja? Ya, itu hal yang sangat penting. Kemudian, apakah Anda mendapatkan uang setiap ketemu kakek dan nenek? Ya, mungkin dikasih oleh-oleh. Apa namanya, angpau. Ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian apa yang dibuat dengan uang tersebut? Ya, kami selalu memberikan angpau, misalnya waktu Chinese New Year, dan itu adalah yang kami anjurkan, investasikan untuk pendidikan di masa depan. Ya. Dan dari jumlah yang kecil-kecil, kalau diinvestasikan itu kan mendapatkan jumlah yang banyak. Itu hal yang sangat penting. Kemudian, apakah Anda malu membawa teman ke rumah Anda? Jadi ada perasaan minder rumah kita bagaimana? Kemudian apakah Anda harus berlaku baik untuk dapat hadiah? Ya. Apakah teman Anda mempunyai pakaian yang lebih baik dari Anda? Ini perlu juga untuk lihat bagaimana apakah kita mempunyai perasaan contented. Ya. Apakah orang tua Anda punya mobil? Apakah teman Anda punya mobil? Ya. Apakah Anda merasa malu memiliki lebih sedikit dari yang dimiliki temanmu? Ini kita pertanyaan untuk diri kita sendiri. Jadi melihat ke dalam, kemudian bukan berarti untuk melihat kita rendah diri dan sebagainya, tetapi untuk membuka kita punya wawasan untuk memikirkan apa yang akan kita buat untuk masa depan. Tetapi kita harus ingat prinsip keuangan menurut Alkitab itu jelas sekali di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini mengenai apa? Ya, mengenai talenta, bahwa kita semua ada talentanya yang banyak, ada talenta yang sedikit, tapi kita semua punya talenta. Nah, kita coba lihat ya, talenta itu sebagian menerima 5 talenta, sebagian menerima 2 talenta, dan sebagian menerima 1 talenta. Dan apa yang harus kita buat dengan talenta ini? Ya. Penata layanan yang setia mengusahakan talentanya dan melipat gandanya. Ada orang yang terus langsung kuburkan aja 1 talentanya. Ya, itu adalah hal yang sangat penting. Ingat, perumpamaan talenta, ya, dan yang kita ingin coba baca ya adalah salah satu ayat daripada ini mengatakan bagaimana. Matius 25 ayat 15 sampai 25 ini intinya yang kita harus baca. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, ini satu perkara yang sangat penting sekali, bahwa walaupun kecil yang mungkin talenta itu, uang itu yang ada itu mungkin kecil, tetapi harus diinvestasikan. Ya, ini satu perkara yang sangat. Jadi bukan dipakai semua. Oke. Menginvestasikan semua talenta adalah rencana Tuhan. Ini adalah satu perkara yang salah. Ini petunjuk daripada Alkitab. Coba kita ambil contoh ya, pemikiran tentang kemakmuran. Ya, ini ada sebutkan ya. Uang adalah talent yang harus digunakan, talenta yang harus digunakan. 5 talenta itu kalau diterjemahkan adalah didolarkan. Ya. 1.920.000 ya, diinvestasikan untuk dapat 5 talenta lagi, artinya akan mendapat 1.920.000. Jadi double ya, yang dapat 2 talenta mendapatkan
768.000. Yang mendapat 1 talenta 384.000. US dollar. Ya, US dollar. Nah, tetapi ini yang dapat 1 talenta dia Dia tidak nggak manfaatkan, ya. Padahal diharapkan itu semua talenta harus untuk diinvestasikan. Nah, lihat ke dalam, ya. Yang kita perlu ingat adalah Tuhan mau, ya, agar kita melipat gandakan talenta uang yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jangan takut menggunakan talenta uang, ya. Artinya perlu investasikan, itu sangat perlu. Perlu belajar untuk mengelola keuangan dengan baik, ya. Ini adalah sangat penting sekali supaya uang kita yang mungkin sedikit itu bisa menghasilkan sesuatu perkara yang banyak yang dapat digunakan menolong kita masa depan dan menolong orang yang miskin atau juga menolong pekerjaan Tuhan. Jadi itu semua talenta harus untuk diinvestasikan. Ya, sehingga dapat menggunakan uang untuk pelayanan. Jadi kita tidak akan kekurangan dalam memberikan support kepada pelayanan. Ya, ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk masing-masing kita coba lihat. Oke, nah sekarang, ya, uang adalah penting, ya. Nah sekarang, apakah motivasi kita dalam menggunakan uang? Ya, kita membeli untuk menyembuhkan luka, ya, menyembuhkan penyakit kita. Jadi kalau misalnya sakit, ya kita kan perlu uang. Perlu uang, oke. Jadi itu adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Sangat penting. Ya. Uang itu adalah untuk menyembuhkan luka. Ya. Kemudian kita dapat memberikan kepuasan kepada orang lain, yaitu dengan apa? Menolong lain. Orang yang miskin, yang tidak bisa makan dalam masa pandemik ini, itu bisa mendapatkan makanan. Itu adalah yang Tuhan mau supaya kita gunakan, kita punya uang. Iya, sebagai pelayanan kita kepada sesama. Jadi kita membeli untuk membuktikan sesuatu, membuktikan bahwa ini bisa bahaya, ya, membuktikan saya cukup kaya. Nah, itu ada bahayanya, ya. Atau seperti yang kita dapatkan yang berikut, kita membeli supaya tidak kalah dari orang lain. Orang lain punya televisi 72 inci, kita juga mau punya televisi 72 inci. Kalau begitu itu adalah satu perkara yang salah, ya. Kemudian kita membeli agar supaya kita bahagia, puas, ya, dan sebagainya, ya. Kita harus lihat kebahagiaan apa itu, ya. Kemudian kita membeli untuk kelihatan baik supaya orang lihat, wah, pakaian kita cukup bagus, rumah kita cukup bagus, ya. Tunjukkan bahwa kita itu adalah, ya, orang yang betul-betul mapan. Ya. Kita membeli untuk mengesankan orang lain. Ini benar-benar enggak benar, bukan membeli karena kebutuhan, tapi untuk impress orang lain. Tetapi satu hal yang sangat penting, kita harus membeli sebab butuh. Itu dia. Nah, membeli satu hal yang sangat butuh adalah satu hal yang sangat penting. Jadi perkara-perkara yang lain itu uangnya bisa dihemat, bisa disimpan, bisa diinvestasikan. Jadi kalau gitu pentingnya keuangan Anda, ya. Membicarakan keuangan dengan seluruh anggota keluarga. Wah, kita sangat penting sekali. Kita bicarakan dengan anak, artinya orang tua, kemudian katakan kepada anak, inilah kita punya keuangan, kalau terjadi apa-apa dengan kami, ya, apa yang harus buat, ya. Tetapi untunglah anak kami katakan, ya, kami tidak mengharapkan, kami tidak perlu uang daripada papa mama. Ya. Jadi kalau begitu uang itu dapat digunakan untuk menolong panti asuhan, untuk menolong artinya mereka yang tidak mampu dan sebagainya. Jadi kita harus bicarakan di dalam keluarga. Ya. Terus tentukan pembicaraan itu tiap minggu. Wah, maksudnya apa ini tiap minggu? Ya, jadi kita bicarakan, ya, kira-kira proyek apa yang kita akan buat, ya. Kemudian pengeluaran apa yang kita dapat yang cukup beralasan, ya. Sebab kebutuhan itu banyak. Kalau kita tidak membicarakannya, maka masal beli saja pakai kredit card sampai waduh, begitu banyak yang sering menjadi persoalan dalam rumah tangga, ya. Dan dalam berbicara itu ada hal yang mendasar. Apa itu? Ya, yang kita harus bicarakan adalah justru budget, ya, anggaran bulanan, ya, itu sangat penting, ya. Jadi, ya, income dari bapak berapa, dari ibu berapa, dari anak juga berapa. Kita harap itu anak juga sudah mulai bekerja. Kemudian apa yang kita butuhkan, ya. Jadi kita ada dapatkan pendapatan, ya. Kita tahu berapa tagihan kredit card yang datang, ya. Kemudian kita punya checking account, ada saving account, dan ada tabungan, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat mendasar
besar yang perlu dibicarakan ya dari minggu ke minggu ya. Nah, dan perlu perencanaan apa yang akan dicapai dalam bidang keuangan ya. Ini kita ada uang sekian, kita tabung sekian. Jadi ada sisanya ini. Apa yang kita harus lakukan? Iya. Jadi kita tidak semena-mena memakai uang itu. Jadi kadang-kadang Kathleen katakan, wah kita perlu untuk beli sesuatu. Saya katakan, ya kita sesuai dengan keuangan mungkin kita harus tunggu bulan depan. Iya, tunggu dulu sampai ini. Tunggu dulu, ya. Jadi Iya, kita tunggulah, jangan sampai kita bisa beli sekarang pakai kredit card, tetapi kalau kita tidak bayar itu credit card, jadi interestnya kan jadi tinggi. bunganya tinggi, ya. Jadi hak barang itu jadi lebih mahal. Jadi kita tunggu dulu, ya. Sedangkan untuk kami beli komputer kita katakan yang baru oleh sebab sudah lama, ya. Jadi kita kata tunggu dulu lah sampai kepada bulan tertentu. Jadi ini satu perkara yang sangat penting, oke. Kemudian langkah-langkah sukses dalam keuangan keluarga yang mapan, kita akan coba ini adalah satu hal yang kita akan bahas dengan lebih dalam nanti, tetapi kita ambil garis besar lebih dahulu. Yang pertama, setujui prioritas kebutuhan. Jadi apa yang paling penting, bukan untuk mengesankan, bukan untuk menyaingi tetangga, ya, bukan supaya kelihatan hebat, ya. Ya, untuk tunjukkan bahwa kita umat Tuhan, kita adalah orang yang diberkati, ya. Itu adalah satu perkara yang kita harus hindarkan, ya, sebetulnya untuk menonjolkan kepada diri sendiri. Ya. Nah, jadi prioritasnya kebutuhan itu apa? Kemudian kedua, buat anggaran belanja bersama. Ini penting. Jadi anak-anak pun tahu. Sebab anak-anak harus tahu keadaan kita punya keuangan bagaimana. Kalau enggak, mereka mau semaunya aja minta ini dan minta itu. Jadi buatlah anggaran belanja bersama dengan seluruh anggota keluarga. Nah, ada orang yang mau menikah, kemudian mereka mau keuangannya sendiri-sendiri. Nah, itu yang different account itu yang jadi susah. different account. Kemudian saya katakan, ya, anjuran kami adalah combined account, joint account. Ya, kenapa saya katakan coba nanti itu bisa menghindarkan pertengkaran. Ya, tetapi supaya kami bisa bebas untuk menggunakan uang kami, itu adalah hal yang harus dirundingkan. Saya menggunakan tolong saudara saya, itu adalah hal yang harus dirundingkan. Ya, jadi misalnya untuk membantu saudara, ya, artinya family, ya, yang sekolah, ya, inilah sisihkan. Tetapi itu adalah atas persetujuan bersama. Itu sangat penting sekali. Oke. Jadi kita harus buat anggaran belanja bersama. Kemudian kita harus selalu ingat apa? Sumber berkat. Bahwa Tuhan, ya, kalau nggak ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan, dari mana kita bisa kerja? Jadi berkat itu datang betul-betul sumbernya dari Tuhan. Jadi oleh saat kita ingat sumber berkat, kita harus ingat juga untuk kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, ya, yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ini adalah sangat penting. Ingat sumber berkat menyebabkan kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, ya, dalam mengelola keuangan kita, ya. Kemudian hindarkan membeli dengan perasaan. Oh, saya rasa ini bagus untuk ini. Jangan, belilah yang perlu. Bukan karena perasaan. Apalagi kalau ada sales. Itu perasaan kita. Oh, dapat beli satu dapat satu ekstra lagi ya, Frey. Itu pancingannya hebat sekali itu. Makanya kalau pergi ke supermarket, bawa daftar apa yang akan dibeli. Jadi dibeli apa saja yang perlu. Ya, kita selalu kalau pergi kemana-mana kita bawa daftar. Oh, ini satu ini dan sebagainya. Oh, ini kemudian tidak ada di tempat ini, ya kita harus ke tempat yang lain. Tetapi dengan daftar itu satu hal yang sangat penting sekali, supaya jangan membeli dengan perasaan. Ya. Kemudian membeli barang besar dengan hati-hati. Ingat, apa kita perlu ini apa enggak? Sebab apalagi kalau pakai kredit card, ini yang paling mengerikan kita lihat. Karena banyak orang bilang enggak apa-apa, enggak terasa kan pakai kartu beri aja kayak gini. Waktu datang penagihan selalu dibayar yang the lowest, ya. Jadi yang minimal. Wah, interestnya makin bertambah hebat. Jadi beli barang besar dengan hati-hati. Satu hal yang menarik, saya punya teman, ya, satu kali dia, ya, punya jabatan yang tinggi lah, ya. Kemudian dia minta sebuah
lemari yang bagus sekali yang segitiga, artinya yang ditaruh di ujung ke sini dan sebagainya. Jadi dia kata ini bagus ya. Jadi dibuatlah ya akan lemari tersebut. Kemudian waktu sudah selesai, sangat cantik sekali mau masuk ke pintunya, nggak bisa masuk, kebesaran. Lemari itu kebesaran, tidak bisa masuk ya. Itulah maksudnya membeli barang besar dengan hati-hati. Jangan sampai beli TV yang besar padahal tidak ada tempatnya untuk taruh ya, dan sebagainya. Kemudian ya, beli mobil padahal kekecilan. Suami tidak bisa masuk sebab badan suami terlalu gede ya. Itu adalah hati-hati ya. Dan harus selalu berkonsultasi. Jangan kita mau kemauan kita sendiri aja. Oke, kemudian mengenal prinsip akuntansi rumah tangga. Apa prinsipnya? Pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Hanya simpel itu saja ya. Jadi jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kalau belum ada uangnya, jangan beli. Tunggu, jangan hutang ya. Kita harus hindarkan itu hutang. Oke. Tapi nanti kita akan bicarakan hutang apa saja yang boleh kita lakukan. Beralasan. Ya, hutang yang bagaimana. Tapi yang banyak hutang yang tidak beralasan. Kemudian kita lihat pentingnya menabung. Ada orang katakan nggak ada uang saya lagi, biar kecil menabung. Perlu sekali untuk menyediakan payung sebelum datang hujan. Ya. Kemudian masa paceklik bisa datang, kita harus ada persiapan. Dan juga untuk masa depan. Ya, kami misalnya, kami pikirkan ya anak-anak akan ambil kedokteran ya dan sekolah di Amerika, maka kami harus sudah siapkan dana. Jadi waktu kami di Singapura kami sudah ada asuransi pendidikan. Ya. Jadi itu penting sekali menabung. Oke. Kemudian praktekkan perasaan puas dengan keuangan Anda. Ada orang yang tidak pernah rasa satisfied ya. Ini kurang, ada saja yang kurang. Coba kita praktekkan perasaan puas lah. Apa dengan ada ya. Kemudian hindari hutang ya. Tapi kita akan kasih tahu nanti lebih jelas hutang apa saja yang bisa dilakukan, tetapi hutang apa yang kita harus hindarkan. Jadi dan hati-hati dengan kartu kredit sebab orang bisa berhutang dengan kartu kredit ya. Jadi Anda gunakan kartu kredit kalau dananya ada ya. Jadi Anda akan selalu bayar pada waktunya. Jadi tagihan itu sebab memang sangat convenient sekali ya. Bayar kartu kredit daripada bawa uang banyak-banyak, siapa tahu ada yang lagi merampok di jalan dan sebagainya. Jadi memang sangat menyenangkan pakai kartu kredit, tetapi harus hati-hati. Kemudian memfokuskan pada memberi ya. Kenapa memfokuskan pada memberi? Kita pikir kalau memberi justru kita akan lebih berkurang uang kita. Oh tidak, itu memberi itu adalah kerjasama dengan Tuhan. Kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang lebih banyak. Ingat itu saluran ya, saluran yang besar dan saluran yang kalau pelit-pelit ya salurannya sangat kecil, tidak mau beli. Sebenarnya kalau memberi itu kita sendiri diberkati. Kita dapat berkatnya. Senang. Kemudian kami punya pengalaman yang sangat banyak sekali ya. Yang soal memberi itu dengan satu hal yang luar biasa. Luar biasa sekali. Nanti kita akan bicarakan. Kita ambil contoh saja. Satu waktu ada orang yang perlu sekali untuk membeli membeli mobil ya. Hutang. Untuk berhutang ya. Kami katakan kami berikan dengan tanpa bunga. Tanpa bunga. Tetapi apa yang terjadi ya? Kami memerlukan rumah dan kami masih belum sempat jual rumah ya. Kemudian ada orang yang siap untuk meminjamkan juga tanpa bunga untuk beli rumah. Bayangkan. Jadi kita coba lihat kami sudah kembalikan ya. Nah, itu adalah memberi itu ya senantiasa ada berkatnya. Baik. Pelajari kemungkinan menambah income dengan tidak mengorbankan waktu keluarga ataupun bersama-sama dalam keluarga ya. Kita harus menambah income kalau diperlukan ya, tapi tidak mengorbankan waktu keluarga ya. Baik, itu adalah hal yang sangat penting sekali dan kita mengharapkan bahwa kita semua ya
boleh mempunyai keluarga yang mapan, ini baru pendahuluan. Iya. Dan episode Berikutnya. 3 yang berikut akan Bicara lebih detail. membicarakan dengan lebih mendetail supaya keluarga Anda adalah keluarga yang mapan. Iya. Terima Baik. kasih banyak untuk pendahuluan aja sudah sangat menarik ya. Dan sangat sudah banyak hal yang penting ya. Iya, betul. Yang saya ingat adalah ini memang prinsip ekonomi yang harus dipakai dalam rumah tangga. Pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pemasukan. Betul, Ya. lebih besar pasak daripada tiang ya. Jangan lebih besar pasak daripada tiang ya. Karena Iya. kecenderungannya akan menggunakan kartu kredit itu berbahaya. Iya, iya. Tetapi juga jangan pelit. Nah, Memberi, betul. menolong orang yang berkesusahan itu ada berkat lainnya yang diberikan Tuhan ya. Betul. Jadi jangan berpikir, uang saya kan pas-pasan, nggak mau menolong orang lain. Nah, itu juga nggak dibahas tadi, tidak dianjurkan. Iya, betul. Harus lebih juga banyak murah hati kalau bahasa kerennya ya. Harus murah hati. Iya. Betul sekali. Nah, Baik, terima kasih banyak untuk pembahasan mengenai keuangan keluarga mapan 1 ini. Dan kami mempersilakan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan tadi, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Hai sahabat, bersatulah dengan erat, turut Yesus Juru Selamat. Hai sahabat, teman-teman, kawan-kawan, setia pada perjanjian, tulus dalam perbuatan, teman-teman, kawan-kawan. Hai pemimpin, berani hati, jangan dingin, capailah yang kamu ingin. Hai pemimpin, hai sahabat, teman-teman, kawan-kawan, hai pemimpin. Kembali lagi di acara Obsesi Hati dan kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan dan saya akan langsung bacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya seperti berikut nih Pendeta dan Ibu. Apakah keluarga yang mapan itu adalah keluarga yang memiliki banyak harta saja? Oh, maksudnya parameternya hanya harta yang dimaksud dengan mapan. Iya, Silakan mapan. Pendeta dan Ibu. Saya percaya bahwa keluarga mapan ya dengan sendirinya tidak selamanya oleh sebab banyak harta. Oke. Tetapi keluarga yang mapan itu adalah keluarga yang cukup untuk hidup ya, dan dia masih tetap bisa menolong orang ya, dan dia dapat menolong pekerjaan Tuhan, dan dia mempunyai kecukupan di dalam masalah keuangan. Bukan tidak selamanya harus harta banyak. Dan juga mereka bekerja dengan tidak mengorbankan akan keluarga dan kesehatan ya. Jadi mapan dalam arti penuh dan kebahagiaan ya, secara lahir dan batin, jasmani, pikirani, dan rohani ya. Itu yang boleh saya katakan artinya, dan dia tidak perlu berhutang oleh sebab dia apa? Dia mempunyai kecukupan. Ya. Bukan berarti selalu berkelebihan, tapi mapan ya, apa yang dibutuhkan sesuai dengan kerinduan mereka yang akan terpenuhi ya. Bukan berarti keinginan-keinginan yang mewah, tetapi sesuatu perkara yang dibutuhkan untuk keluarga untuk survive. Baik. Udah jelas ya. Ya. Jadi
parameter mapan itu bukan harta saja ya. Betul. Baik. Terima kasih Terima Pendeta. kasih penjelasannya Pendeta. Pertanyaan berikutnya, saya seorang ibu namun bekerja juga. Suami saya hanya seorang yang bekerja serabutan, namun tidak berpenghasilan tetap. Kebutuhan kami banyak, namun suami saya juga adalah orang yang suka memberi kepada keluarganya. Saya tidak masalah sebenarnya kalau kebutuhan kami tercukupi. Yang jadi masalah, saat kami kekurangan, suami tetap memberikan juga. Saya jadi bingung harus bilang ke suami saya atau ke keluarganya. Mohon masukannya Pendeta. Wah, dia ada problem ini, Pendeta dan Ibu. Silakan. Ya. Ya, dan dengan Jadi- sendirinya harus berbicara dengan suami. Iya, suami bukan keluarganya. Dengan keluarganya, keluarga itu orang ketiga, ya, tetapi suami, jadi merundingkan bersama-sama. Nah, inilah keuntungan yang dibahas tadi, yaitu setiap minggu, ya, Harus ada kayak pertemuan. antara Berbicara. suami dan istri, ya, ini adalah untuk mempertumbuh hubungan bersama-sama, komunikasi yang baik. Jadi kita sampaikan bersama-sama. Nah, minggu ini keuangan kita sekarang ada berapa? Ya, apalagi kerja serabutan kan ada uang, kadang-kadang tidak ada uang. Nah, Anda sebagai istri bekerja, oke. Nah, inilah sekarang yang kita butuhkan adalah untuk makan, ya. Kemudian untuk harus bayar uang sekolah. Ini anak-anak mau masuk ke sekolah, ya, atau mau ujian dan sebagainya. Inilah kebutuhan kita. Nah, kalau begitu tidak memungkinkan kita untuk menolong pada bulan ini. Iya, bagaimana kalau kita tunggu sampai bulan depan, sebab waktu itu musim anak-anak masuk sekolah sudah selesai misalnya. Jadi perlu komunikasi yang baik antara suami dan istri supaya Anda tidak curiga satu sama lain dan Anda punya kebutuhan dapat terpenuhi. Ya. Secara terbuka berbicara, ya. Kami pun juga banyak yang minta tolong kepada kami, tetapi kami ya diskusi. Oh, sekarang masih belum bisa. Ya, mungkin kita hanya kasih tolong tapi hanya setengah aja jumlahnya. Nanti bulan depan baru kita kasih lagi. Jadi open communication, sehingga istri ini tidak merasa bingung lagi sebab dia sudah menyatakan perasaannya dengan memberikan I statement. Saya sangat kecewa karena ini suami sudah memberikan kepada keluarganya tanpa berkonsultasi. Nah, gini keuangan kita gini, bagaimana kalau kita tunda, kita kasih, bukan kita nggak tolong, kita kasih sedikit aja, tapi nanti bulan depan baru kita kasih lagi selebihnya. Jadi itu akan menolong. Itu akan menolong. Jadi komunikasi yang baik dan kita membantu sesuai dengan keadaan, ya. Kita masing-masing, artinya dengan tidak mengorbankan. Kita tahu bahwa kita harus untuk menolong, tetapi Anda juga harus coba meneliti, disebutkan kebutuhan Anda banyak. Nah, sekarang kebutuhan itu adalah urgent atau tidak. Ya, kalau kebutuhan itu misalnya Anda perlu pergi ke pedicure, ya, untuk Anda punya kuku itu pakai kutex dan sebagainya, ya. Kemudian ini ada orang yang perlu pertolongan, ya. Bagaimana kalau sekarang Anda tidak pergi ke pedicure? Ya, betul namanya pedicure. Pedicure untuk kaki, pedicure, manicure, ya. Pedicure, ya. Jadi bagaimana kalau sekarang tidak, biar tetapi gunakan itu uang untuk menolong orang lain. Ya. Jadi kebutuhan Anda itu harus disampaikan kepada suami, supaya artinya didiskusikan. Iya, diskusikan. Ya. Supaya bisa terjalur keinginan suami untuk menolong keluarganya dan juga kebutuhan Anda itu akan dapat dicukupi. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Cukup baik, betul. Saya selalu senang kalau pendeta dan pendeta keluarkan satu pengalaman, kata-kata ini, open communication dan I statement. Nah, itu emang kuncinya kayaknya. Betul. Jadi emang itu aja yang saya lihat ya, memang itu penting. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu. Pertanyaan yang berikut, manakah yang lebih baik menurut pendeta dan Ibu? Uang dalam keluarga dipegang oleh suami atau istri? Wah, ini dilematis. Kalau istri yang pegang, bisa dibelanjain terus.
Silakan. Yang bisa pegang uang siapa? Nah, kalau suami bisa pegang uang, biarlah suami yang pegang. Kalau istri bisa pegang uang, biarlah istri yang pegang. Makanya perlu berdiskusi. Tapi kalau istrinya royal, dikasih suruh dia pegang uang, wah habis nanti semuanya ya. Jadi ada yang apa yang disebut shopaholic. Ya, mau beli aja. Shopping aja. Wah, kalau begitu keadaan demikian bukan hanya jangan pegang uang, jangan pegang credit card. Ya, jadi biar suami saja yang pegang. Jadi ada istri yang mengomel, suami saya yang pegang. Kemudian ya mungkin Anda tidak bisa pegang uang. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting ya. Jadi kita harus selalu mempunyai anggaran, kemudian didiskusikan itu anggaran, kemudian yang bisa pegang uang itulah yang memegang. Itu sangat penting sekali supaya jangan sampai membeli yang tidak perlu dibeli. Tapi ada juga nanti kita akan terangkan bagaimana masing-masing orang punya, ada mungkin kamu bisa pakai $100 beli apa saja, nggak usah didiskusikan. Atau orang bilang nggak ada uang $100, $50 aja lah untuk diskusikan. Jadi nggak semua mesti tanya dulu, mau beli cabai pun tanya, kan nggak bisa begitu kan. Jadi ada satu jumlah tertentu yang bisa sang istri atau sang suami bisa bebas. Berikan sonder pertanyaan, sonder persetujuan atau tanpa persetujuan daripada spouse-nya atau pasangannya. Nah, itu juga kita bisa diskusikan nanti. Oke, baik sekali ya. Ya, terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, salah satu tantangan terbesar dalam rumah adalah untuk tidak berhutang. Niat besar kami adalah untuk melunaskannya. Namun pemasukan kami selalu kurang. Mohon masukan dari pendeta dan Ibu. Silakan pendeta dan Ibu. Jadi kalau Anda punya pemasukan kurang, maka pengeluaran harus dibatasi. Kurangilah Anda punya pengeluaran. Ya. Jadi kalau Anda punya pengeluaran itu dikurangi, kemudian Anda bisa mencicil akan hutang. Ya. Dan hutang itu kan bisa macam-macam. Ya, haruslah mungkin Anda berhutang kepada beberapa orang. Ya. Yang pertama adalah cari yang paling tinggi, yang bunganya tertinggi. Tetapi kalau usahakan yang jumlahnya juga paling kecil. Ya. Jadi kalau jumlahnya paling kecil, kemudian Anda sudah bayar, Anda rasa plong. Ya. Saya sudah bayar hutang. Ya. Paling sedikit berkurang piutangnya satu. Ya. Jadi ada beberapa prinsip tentang ini dan kita akan pendalami pada saat kita membahas untuk episode yang berikut. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Dan tadi memang sudah dibahas juga ya bahwa pengeluaran kita tidak boleh lebih besar dari pemasukan ya. Betul. Ya. Baik, pertanyaan berikut. Tadi saya dengar kalau Tuhan adalah sumber kemakmuran. Kalau Tuhan memang sumber kemakmuran, mengapa banyak yang kekurangan atau tidak makmur? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, ada beberapa alasan. Ya, yang pertama adalah oleh sebab Anda tidak mengikuti rencana Tuhan. Ya, jadi banyak yang tidak makmur oleh sebab salah sendiri. Misalnya, begitu dapatkan uang, lupa untuk kembalikan kepada Tuhan, ya gunakan untuk foya-foya. Jadi akibatnya ya baru saja setengah bulan uang sudah habis, harus pinjam lagi ya. Kemudian Anda untuk pinjam untuk hidup, begitu terima hutang, ya, terima gaji lagi ya, langsung bayar hutang, itu betul ya. Tetapi gunakan lagi untuk foya-foya dan lupa menabung, kemudian lupa untuk mengembalikan kepada Tuhan bahagianya. Ya, dan kembali foya-foya ya, pergi ke bar dan sebagainya. Jadi sering oleh salah sendiri tidak tahu mengelolakan keuangan. Ya, jadi kesalahan dalam berfoya-foya dan tidak tahu untuk mengmanage. Ini kita akan bahas juga nanti ya, bagaimana mengendalikan akan uang itu dengan lebih bijaksana ya. Itu adalah alasan yang pertama ya, atau pertama dan kedua. Yang berikut ialah
Walaupun Alkitab berkata Tuhan tidak akan mengizinkan suatu pencobaan lebih besar daripada Pada apa yang kekuatan kita tanggung. Dan sering Tuhan memberikan suatu ujian atau mengizinkan suatu kesukaran datang kepada kita dalam soal ekonomi untuk menguji kita. Ya. Kita ambil contoh adalah pengalaman daripada Ayub. Ya. Ayub itu kan kaya raya, ya, dengan berkat Tuhan, tetapi ini setan katakan, ya. Dia kaya raya oleh sebab kamu berkati, ya. Jadi coba kalau kamu tidak kasih berkat, ya, dan sebagainya, pasti dia akan menghujat, ya. Dan kemudian akhirnya diizinkan, ya, untuk diambil dia punya kekayaan anaknya ataupun Sampai semua binatangnya, hewannya, sampai kesehatannya dan sebagainya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi mungkin ada suatu kesengsaraan datang kepada kita oleh sebab Tuhan, oleh sebab usaha daripada setan untuk menguji kita. Oke. Dan ujian itu bisa kekayaan, bisa kemiskinan. Orang Jadi, kaya bisa jatuh karena orang kaya oleh sebab terlalu banyak harta jadi jatuh. Kadang-kadang orang miskin oleh sebab artinya orang yang tadinya kaya jadi miskin, tadinya setia kepada Tuhan akhirnya jadi tidak setia dengan Tuhan, tidak ingat kepada saya. Oke. Jadi yang kita harus lihat ialah, ya, hidup berpikir secara positif bahwa Tuhan tetap mencintai kita bagaimanapun keadaan kita. Ya, ini satu hal yang sangat penting. Salah satu lagu yang saya suka, ya, adalah I Don't Know About Tomorrow. Kita tidak tahu akan hari esok. Mungkin membawa kita kemiskinan, dan tetapi kita tahu siapa yang menggenggam hari esok. Mungkin saja yang kita hadapi itu adalah dikatakan flame or flood, ya. Mungkin adalah api atau banjir, ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita, ya. Sebab itu tidak usah takut akan hari esok, ya. Dalam masa makmur, dalam masa paceklik, ya, tetap setia kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana, entah mau kikis kepada kita apa enggak. Ingat, nah itu diamond, ya, itu kan harus dikikis dulu supaya bisa intan dikikis dulu supaya dia bisa truly bercahaya. Jadi mungkin dalam keadaan Anda tidak makmur itu adalah suatu cara Tuhan untuk mengikis tabiat Anda supaya Anda lebih mungkin bergantung pada Tuhan. Kita tidak tahu, tapi pokoknya kita tetap percaya dan yakin. I know He holds my hand. Dialah yang pegang tangan kita. Amin. Wah, luar biasa. Betul sekali, ya, Pendeta dan Ibu, ya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sekarang sedang marak dengan investasi di mana-mana, dengan keuntungan yang cukup menggiurkan untuk keluarga yang ingin mapan. Apakah ini cukup dianjurkan sesuai anjuran Kristen? Silakan Pendeta dan Ibu. Kita harus berhati-hati oleh sebab banyak sekali investasi adalah investasi, apa namanya istilahnya? Bodong? Ya, bodong. Bodong atau bodong? Bodong, iya betul. Bodong, oke. Kita harus berhati-hati, ya. Kemudian Anda kalau mau investasi sesuatu yang terbukti bahwa itu adalah sesuatu perkara yang menguntungkan, ya. Dan investasi itu adalah investasi yang dapatkan dukungan daripada pemerintah. Jadi dengan demikian kalau terjadi misalnya bangkrut itu perusahaan akan disupport oleh pemerintah. Ya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Kemudian kalau terlalu banyak investasi yang keuntungannya, returnnya itu terlalu tinggi, rasanya seperti too good to be true, itu hati-hati. Orang sering katakan, wah ini bagus sekali investasinya. Ayo kita, memang bulan pertama dia akan kembalikan interestnya. Tapi bulan kedua, waduh, sudah mulai kurang. Ketiga, sudah habis semua returnnya uang. Jadi berhati-hati sekali dengan investasi yang too good. Dia punya return. Too good to be true. Ya, dia punya pengembaliannya. Kemudian salah satu mungkin investasi yang ada mutual fund itu oleh sebab dikelola oleh satu grup, mungkin apa namanya daya reksa, ya. Jadi
ada berbagai macam stok, ya. Jadi kalau sebab mutual, ya, maka tidak akan, kalau rugi tidak akan pernah merugi, betul, sebab ada yang untung, ya. Jadi dengan demikian ini bisa dapat lebih baik, ya. Dan umumnya kecenderungannya itu akan selalu naik walaupun agak lambat. Sekarang misalnya sedang agak turun, ya, 1 bulan ini di Amerika, tetapi akan naik lagi, ya. Long term investor itu penting sekali, itu satu. Dan salah satu yang saya boleh sebutkan ialah sesuai dengan pengalaman. Kalau Anda investasi dalam rumah, ya, jadi Anda mungkin ada dana untuk down payment, kemudian Anda bisa cukup dan Anda ada dana untuk selalu bayar dari mortgage-nya, untuk dia punya mortgage, ya. Kemudian saat yang sama rumah itu misalnya disewakan, ya, maka itu untung. Anda mendapatkan uang dari sewa, ya, untuk membayar itu mortgage, ya. Kemudian harga rumah umumnya selalu makin naik. Ya. Tapi bukan dengan oto. Kalau mobil begitu keluar dari showroom sudah berkurang dia punya harga turun. Selalu itu investment yang jelek. Ya. Depresiasi itu tinggi. Tetapi rumah, ya, umumnya selalu naik, ya. Jadi oleh sebab keadaan yang seperti ini, ya, berdasarkan pengalaman, oleh sebab berkat Tuhan ini, ya, kami jual rumah selalu double, ya, dan itu sangat menguntungkan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Ini pertanyaan berikut ini berhubungan dengan jawaban Pendeta tadi dan Ibu tadi. Salah satu tips yang saya dengar adalah menghindari hutang. Namun tidak semua barang bisa dibeli secara cash seperti rumah dan mobil, kan tadi dikatakan. Apakah untuk barang seperti itu juga harus dibeli secara cash, maksudnya rumah dan mobil? Tapi kalau tidak begitu, pengeluaran akan banyak terus dengan mengontrak saja. Jadi maksudnya kalau sewa-sewa kan lebih besar pengeluarannya. Nah, mungkin ada mau tambahan dari Pendeta Ibu? Jadi hutang yang dapat beralasan adalah beli rumah. Ya. Jadi jangka waktu yang misalnya 30 tahun atau 15 tahun, ya. Jadi milik Anda sendiri. Tetapi Anda harus berusaha untuk membayar lebih daripada angsuran. Jadi yang tadinya 15 tahun, ya, akhirnya bisa selesai di dalam waktu misalnya 7 tahun. Ya. Itu yang kami buat. Ya. Jadi kami datang, ya, ada hanya untuk down payment saja, kemudian kita harus pinjam uang untuk beli rumah, tetapi dalam jangka waktu 15 tahun. Ya. Kemudian itu dalam waktu 7 tahun sudah bisa lunas. Ya. Kenapa kami selalu tambah, ya, lebih banyak daripada mortgage-nya. Ya. Ya, jadi itu mengurangi banyak sekali bunga. Ya. Jadi beli rumah, tetapi kalau mobil, ya, itu susah. Ya, itu turun terus nilainya. Turun nilai dan sebagainya. Ya. Maka lebih bagus, ya, tidak salah Anda harus pergi pakai angkot. Ya, tidak salah Anda harus, sebab itu mobil, ya, itu untuk memelihara mobil kan cukup banyak, ya. Maintenance-nya, asuransinya, maintenance-nya dan sebagainya, ya. Maka tidak salah Anda harus mengadakan public transportation dan sebagainya, ya. Sebab pinjaman untuk membeli kendaraan adalah satu pinjaman yang kurang bijaksana. Oke, terima kasih banyak, ya, untuk jawabannya dan pencerahan yang diberikan oleh Pendeta dan Ibu. Baik, pertanyaan berikutnya. Saat ini ada begitu banyak financial assistant atau financial advisor yang menawarkan jasa mereka. Apakah itu aman? Sehingga kita tidak perlu terlalu banyak untuk menghabiskan waktu dalam mengelola keuangan? Ini berbicara mengenai investasi tadi, ya. Iya. Silakan. Ini nampaknya baik, tetapi Anda mengetahui bahwa financial assistant atau advisor itu akan meminta komisi, ya. Anda harus bayar dengan komisi, dan bukan hanya komisi, kadang-kadang, ya, ada biaya-biaya yang tertentu, ya. Jadi kalau seandainya dia memerlukan biaya, artinya meminta komisi dan sebagainya, maka Anda lebih bagus belajar sendiri. Jadi, atau belajar dari orang yang sudah berpengalaman dalam investasi, ya. Jadi saya tidak pernah belajar, artinya pergi untuk tanya kepada financial assistant. Oke, tetapi mencari, ya,
informasi-informasi mana kira-kira yang baik. Tetapi yang menjadi asisten kami adalah anak kami, Andrew. Jadi Andrew yang ikut mengatur ya. Jadi untuk Itulah keluarga, pentingnya pentingnya berkeluarga. keluarga, karena orang muda kan dia mengetahui lebih banyak. Jadi Andrew yang katakan, oke, mutual fund ini untuk bagus. mutual ini yang bagus-bagus. Dan sampai sekarang masih berjalan dan Dan tetap baik, ya baik ya, walaupun kita banyak proyek untuk membantu dan sebagainya ya, maka nilainya itu ya Tetap bagus lah. tetap baik ya. Jadi kalau ada financial advisor yang tidak menuntut fee, tidak menuntut komisi, dan dikenal dan mendapatkan dukungan daripada pemerintah, ya kalau terjadi ada masalah apa, ya maka itulah yang baik. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Ini pertanyaan berikut. Keluarga kami sedang melakukan usaha warung kecil-kecilan. Dari segi penjualan terlihat banyak transaksinya, tapi pada akhir pemeriksaan ternyata kami malah sering rugi. Kira-kira apa penyebabnya, Pak? Apakah perlu kami belajar kepada yang lebih ahli? Saya juga bingung ini. Harusnya kalau jual harus di atas harga dia beli kan, dari distributor gitu kan. Silakan Pak Pendeta dan Ibu. Ada kemungkinan bisa Ada sesuatu saja yang terjadi kebocoran-kebocoran, ya. Tikus-tikus. Kemudian, tikus-tikus. Nah, ini yang harus dievaluasi tikus-tikusnya. Jadi tikus-tikus kadang-kadang ya pegang warung, kemudian orang ambil barang tidak bayar, ya, atau melihat di sini kemudian dimasukkan di dompetnya atau jadi tasnya Anda tidak lihat. Jadi Anda harus berhati-hati. Kalau Anda menggunakan pegawai juga yang dapat dipercaya. Itu satu ya. Poin yang pertama, hindarkan kemungkinan ada yang tidak jujur, ya. Yang kedua, ya, Anda membeli kemudian Anda menjual harus ada untungnya, ya. Jadi kalau misalnya warung itu laku tetapi merugi, ya ada sesuatu yang salah, ya. Jadi harus ada untungnya. Jadi untung yang reasonable lah, ya. Kalau Anda beli 1.000, Anda jual misalnya 1.200, ya. Jadi Anda dapatkan untungnya. Jadi semua hal itu adalah hal yang demikian. Namun ya itu jadi harus ada untungnya. Faktor yang ketiga mungkin yang bisa merugi kalau Anda jual itu adalah jual yang bisa busuk cepat sebelum Anda jual, ya. Misalnya jual sayur. Sudah layu dulu sebelum laku sudah layu, jadi orang tidak mau, ya. Maka caranya adalah sayur itu menjadi makanan Anda, oke? Jadi Anda makan dan Anda harus hitung bahwa Anda beli itu sayur. Jadi Anda untung makan paling sedikit, ya. Itu adalah hal yang perlu dipikirkan, ya. Atau preservasinya, Ya. ya. Jadi mungkin ya jangan dijual di luar begitu aja, tapi harus ada refrigerator, ya. Sehingga kemungkinan untuk jadi layu sebelum terjual itu berkurang. Ya. Itulah dievaluasi. Jadi orang punya warung kadang-kadang tanpa terasa dia warung misalnya nasi goreng atau combro, ya, misro jual. Kalau Anda ambil makan itu harus Anda hitung bahwa itu adalah untungnya. Jadi jangan ya makan-makan kue terus, ya pasti rugi. Ya. Jadi ini satu perkara yang harus menjadi Anda punya pertimbangan, ya. Tetapi prinsipnya Anda harus mempunyai keuntungan di dalam jualan, walaupun warung bagaimana kecilnya sekalipun. Dan jangan lupa mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Sebab ingat, Tuhanlah yang membuat kita menjadi mapan. Ya. Oke. Ada orang meminta, ya, ada kasihan berikan, ya. Jadi Anda berikan itu baik, tetapi Anda harus ingat, harus catat bahwa itu adalah salah satu keuntungan. Oke. Baik, terima kasih banyak. Iya, betul ya. Pertanyaan berikutnya. Saya sebenarnya hanya memiliki pendapatan yang cukup. Bahkan dalam beberapa kesempatan, saya ingin membeli sesuatu tapi tidak memiliki uang. Tapi herannya, saya sering cepat tersentuh
Saya tidak bisa melihat ada orang yang membutuhkan, pasti saya akan berbagi dengan mereka. Apalagi dalam pemikiran saya bahwa uang sumbernya adalah Tuhan. Jadi saya tidak akan ragu-ragu untuk membagikan bagi mereka yang membutuhkan. Apakah ini baik, Pendeta? Ya, baik sekali nih. Luar biasa. Silakan Pendeta dan Ibu. Ini adalah yang baik ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber daripada segala berkat ya. Namun untuk memberi itu Harus ada planning juga. ada planning, ya. perencanaan ya. Jadi Anda tahu bahwa minggu depan ya akan dapatkan dia punya income dan uang yang ada sekarang ini masih belum Anda butuhkan sekarang ya. Jadi Anda berikan untuk menolong ya. Jadi ini adalah sesuatu perkara yang baik sebab Anda tahu bahwa akan ada income untuk menutup ini ya. Memberi ya, kami selalu tersentuh menolong dan sebagainya ya. Dan yang kita tolong umumnya yang kami tidak kenal. Kami tidak kenal tetapi melihat kisahnya dan sebagainya kami tolong. Namun kami selalu menolong dengan berencana ya. Perencanaan itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Oke, baik. Nah, jawaban yang bagus ya. Jadi pelajaran buat kita juga, boleh menolong tetapi tentunya dengan perencanaan. Ya, bagus sekali itu. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, setiap kali saya mendapatkan penghasilan, selalu saya mencoba untuk memisahkan sesuai dengan kebutuhan. Ada perpuluhan untuk makan, untuk transportasi dan lain-lain. Tetapi setiap kali saya bagi, sepertinya tidak cukup untuk ditabung. Bagaimana kalau seperti itu Pendeta? Silakan Pendeta dan Ibu. Iya, mungkin Anda punya pengeluaran yang harus dievaluasi. Ya. Jadi cukup untuk makan. Ya. Makan itu macam-macam. Anda bisa makan sederhana, bisa makan di restoran, ya. Dan Anda makan di rumah juga, ya. Itu macam-macam. Ya. Ada makanan sayuran, ya. Tahu tempe ya, ada daging atau misalnya bistik atau kita pesan dari restoran dan sebagainya ya, makan di rumah itu ada macam-macam ya. Jadi ada hal-hal yang dapat dikurangi ya supaya Anda boleh tetap bisa menabung ya, biarpun sedikit ya. Jadi uang tabung usahakan jangan pernah itu disentuh. Ya, Anda tabung ya, kemudian ya berdasarkan yang sisa Anda buat perencanaan. Ya. Jadi artinya menabung itu sudah termasuk dalam perencanaan. Persepuluhan itu masuk dalam perencanaan. Ya. Kemudian yang sisa itulah Anda pastikan untuk bisa mencukupi ya untuk kebutuhan Anda. Kalau tidak mencukupi, oke. Jadi kita prioritas kemana kita harus bikin supaya mencukupi. Sama seperti tadi, ya. Jangan pergi ke restoran makan. Ya kita ada teman kita juga, dia selalu restoran akhirnya jadi pahit. Tidak ada punya uang sama sekali. Hampir cerai ini satu keluarga. Ya. Jadi sang istri tidak suka masak. Ya. Jadi dia selalu makan di restoran dan badannya makin lama makin gemuk. Ya. Dan betul-betul hampir cerai. Ya. Jadi persoalan keluarga yang besar karena ini. Hanya karena tidak tahu mengendalikan uang. Iya, kartu kreditnya ada 9. Wow. Ya. Kemudian setiap bulan ya hanya bayar minimal. Akibatnya kan interestnya kan banyak, tinggi. Jadi itu betul-betul satu hal yang harus dihindarkan ya. Jadi berbicara mengenai masalah gaji ya, dikatakan ya banyak kebutuhan, maka ada hal-hal yang harus ditekan. Jadi sewa rumah itu tinggi. Ya tidak selamanya Anda harus tinggal di rumah yang mewah ya. Mungkin biarlah tinggal di rumah yang sederhana sementara Anda menabung dan satu waktu Anda sudah punya uang untuk down payment dan dapatkan rumah yang lebih baik ya, yang lebih baik. Jadi ini adalah satu perkara yang harus evaluasi selalu. Ya. Makanya perlu sekali kita untuk mempunyai rapat keluarga. Itu sangat penting. Jadi jangan pinter-pinter sendirilah begitu.
Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya, sangat clear ya. Baik, pertanyaan berikutnya, saya sangat takut untuk berhutang. Bahkan untuk melakukan kredit sesuatu barang dengan jumlah yang kecil pun, saya akan berpikir panjang. Pada kenyataannya, saya sangat sulit untuk menabung. Tapi kalau melakukan kredit, saya bisa menyisihkan uang. Apakah untuk orang seperti saya lebih baik melakukan kredit? Wah. Silakan pendeta dan Bu. Ya, ini kalau Anda buat kredit, maka uangnya artinya harganya lebih mahal. Nah, itu harus diingat selalu. Ya, jadi itu adalah hal yang akan dibahas dalam episode yang berikut. Ya. Anda harus bisa untuk jujur dan Anda harus bisa mengmanage. Ya, jadi mengmanage bahwa Anda untuk menyisihkan dana dan dana itu tidak akan dipakai sampai ada barangnya untuk untuk dibeli. Kami kadang-kadang dulu ya membeli mobil ya itu dengan installment, tetapi kami dapatkan wah tidak bagus ya, makanya cepat kami lunaskan Cash. ya, cash. Jadi pembelian mobil cash ya. Kenapa? Lebih murah cash lebih daripada murah, dan itu dana kita sudah kumpulkan ya sebelumnya. Jadi kita sudah kumpulkan pelan-pelan. Jadi orang yang berhutang, saya ingin sampaikan, adalah orang yang nggak sabar. Ya, sebelum ada uang Sudah beli barang. Jadi kalau Anda ya tidak mau berhutang ya, maka dan tidak mau beli dan kredit, maka Anda harus sabar dan siap untuk ya menyisihkan dana supaya barang yang dibutuhkan itu dibeli dengan harga yang lebih murah. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya masukannya pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikut. Saya beruntung tidak seperti yang pendeta sampaikan, di mana mereka memiliki pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan mereka. Tapi sayangnya pengeluaran dan pendapatan saya sama. Jadi saya tidak punya simpanan uang sama sekali. Silakan. Memang Jadi, bagus ya, tapi kalau itu perlu evaluasi again. Apa yang bisa dipotong? apa yang harus dipotong supaya ada tabungan? Ya. Supaya ada pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran. Itu prinsip yang sangat mendasar. Jadi uang Anda itu untuk apa saja? Ya. Kalau Anda masih single, kadang-kadang suka makan-makan dengan teman-teman dan sebagainya, ya mungkin itulah yang harus dikurangi. Ya. Masaklah sendiri lebih Masak murah. sendiri, iya, jadi jauh lebih murah, ya. Kemudian, masak sendiri, ya, tetapi masih kurang. Ya, mungkin yang Anda makan, ya harus lebih sederhana. Ya. Jadi makan buah, kira-kira buah apa? Ya, jangan buah-buah dari luar negeri seperti apel, pear, anggur, ya. Banyak buah-buah yang bagus di Indonesia. Kami sudah rindu untuk makan pepaya, makan jambu, yang murah-murah saja, tapi banyak masih tetap dalam batas-batas sehat. Tetap sehat. Yang diperlukan kan vitamin, ya. Jadi vitamin itu dapatkan dari buah-buahan dan buah-buahan dari daerah tropis cukup bagus sekali. Sangat kaya raya yang tidak ada di luar negeri, ya. Banyak orang dari luar negeri kepengen ke Indonesia sebab dia punya makanan yang enak-enak, ya. Dan juga oleh sebab buah-buahannya yang enak, ya. Jadi nggak usah selalu beli durian, ya. Satu durian kan mahal. Kecuali kalau kampungnya ada pohon durian, ya, nggak apa-apa. Tetapi sesuatu yang mahal, biarlah itu dikurangi. Dengan demikian Anda bisa ada uang untuk menabung. Kami dulu waktu di Indonesia, kami kan ya sebagai pekerja dalam misi, ya, ada pekerjaan mission. Tetapi kita bisa tabung-tabung, ya. Ya, kita taruh di bank, ya, 1 juta, 2 juta, ya, dulu 1 juta, 2 juta kan cukup besar. Ya. 40-an tahun yang lalu. Jadi kita perlu untuk menabung, ya, untuk kebaikan kita punya keluarga. Nah, umpamanya seperti begini kan, waktu di Indonesia saya hamil untuk
Andrea, ya. Sedangkan di luar negeri waktu di Loma Linda atau di Andrews University hamil kepada Andrew. Ya, jadi saya tahu perlu kita mendapat besi ya, iron ya. Nah, di Amerika kan ya prunes murah ya. Primer itu murah ya, karena primer selalu. Tapi kalau di Indonesia, wah, primer kan mahal. Ya, kita makan tiap kali kita makan ya makan sayur, bayam, kangkung yang itu murah banget, tapi banyak juga dia punya zat besi. Jadi itulah yang kita evaluasi supaya pengeluaran kita jangan sampai melebihi kita punya pendapat. Ya, pendapat kan di Indonesia kan di UNAI itu kan enggak sebanyak seperti di luar negeri. Nah, begitulah caranya supaya ada evaluasi. Masih bisa untuk menabung di Kupang. Saya pendeta di Kupang, belum menikah ya, banyak orang yang perlu pertolongan, namun kami masih bisa sempat untuk menabung dan tabungan itu bisa digunakan untuk menolong orang. Ya, ini adalah kisah 50 tahun yang lalu. Jadi kembali ya, membatasi, akan kita harus tahu untuk mengontrol kita punya keuangan dan uang untuk yang ditabung itu harus selalu disisihkan ya, supaya jangan sampai terpakai. Ya, jangan sampai pemasukan itu lebih kecil daripada pengeluaran. Itu prinsip yang harus selalu kita ingat. Dan kembali kalau menabung ya jangan disimpan di celengan, jangan di bawah tilam di tempat tidur ya, simpanlah di bank atau ada tabungan khusus ya di Indonesia tuh. Jadi sehingga menghasilkan bunga, kalau sudah lebih besar baru dibuat investasi ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting. Baik, terima kasih ya. Pelajaran yang sangat baik yang diberikan pendeta dan ibu. Baik, pertanyaan berikutnya. Kalau kita cukup-cukup saja terus, apakah itu disebut mapan juga, pendeta? Oh iya, silakan pendeta dan ibu. Maksudnya berkecukupan maksudnya. Iya. Mungkin mapan dalam suatu kategori tertentu. Ya, tetapi yang disebut mapan Anda harus memikirkan juga masa depan. Kalau anak itu sekolah, kira-kira Anda sudah cukup dana untuk dia sekolah. Ya, jadi kalau terjadi misalnya apa-apa dengan Anda, ya, misalnya kecelakaan terjadi dan Anda meninggal, bagaimana dengan anak-anak? Ya, harus dipikirkan. Makanya kami mempunyai apa yang disebut education insurance. Jadi dengan education insurance, kalau terjadi dengan apa-apa, anak-anak itu masih bisa terus tetap sekolah. Ya. Kemudian ya oleh sebab kami tetap sehat waktu sudah 10 tahun kemudian, ya kami bisa dapatkan uangnya. Itulah yang kami berikan misalnya untuk masukkan anak ke Loma Linda University kan itu mahal. Ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat penting. Jadi cukup-cukupan ya itu boleh disebut mapan dalam satu kategori yang tertentu bahwa Anda tidak berhutang ya. Namun apakah cukup juga dana untuk menolong orang ya? Apakah cukup juga dana untuk hari depan, untuk masa depan ya? Itu adalah satu hal yang sangat perlu diingat, sebab orang bisa saja kehilangan pekerjaan di dalam satu malam. Ya, kira-kira Anda cukup juga dana kalau bisa terjadi hal yang demikian. Jadi perencanaan itu sangat penting dan Tuhan mengajak kita untuk mempunyai hidup yang berencana. Punya planning. Baik, terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Apakah benar jika pria atau suami harus punya penghasilan lebih tinggi dari istri atau wanita? Wah, ini pengalaman pribadi pendeta dan ibu. Jawabnya tidak. Selama kami menikah, 44 tahun ya kita menikah. Istri saya punya penghasilan selalu lebih tinggi dari saya. Jadi tidak selamanya. Jadi kalau misalnya nih yang bertanya, ya Pendeta Kuntara contohnya, gajinya lebih kecil. Yang penting kalau kita sudah married, kalau kita sudah menikah, jangan kita bilang ini saya punya gaji, ini kamu punya gaji, ini kita bilang ini sama-sama gaji kita. Jadi itulah sebabnya
satu account itu adalah yang terbaik ya. Iya. Jadi jangan ada sifat untuk meninggikan diri, sifat untuk mengecilkan orang, itu nggak baik di dalam keluarga. Nah, itu saya punya keterangan tadi belum selesai. Yang harus dihindarkan ialah ya adanya merasa bahwa Superior. seorang itu lebih tinggi superior dari oleh sebab gajinya lebih tinggi. Itu adalah satu hal yang salah. Ya. Di dalam rumah tangga gaji tinggi, gaji besar, tetap kita adalah satu level, satu equal. Ya. Kita sama. tetap sama. Ya. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Ya. Kemudian istri, artinya suami jangan membuat kompensasi. Ya. Kalau gajinya lebih kecil, dia lebih dia tunjukkan bahwa dia berkuasa. Betul, uangnya ya istri lebih tinggi, tetapi kuasa ada padaku. Ya. Kalau mau beli apa-apa, mesti untuk persetujuan dia dulu dengan apa semua. Jadi dia tunjukkan dia punya kuasa. Itu adalah satu hal yang tidak baik. Ya. Jadi selama adanya kasih sayang, itu adalah bagus sekali untuk tetap memelihara kasih sayang. Baik, terima kasih banyak ya. Jawabannya baik sekali dan bagus ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau orang tua sering minta uang, ajak jalan-jalan, dibelikan barang, makan di luar, semua dibayarin anak, harus selalu dituruti? Kalau tidak, apakah itu tidak menghormati orang tua? Silakan, Pendeta. Ini pertanyaannya sangat egois juga orang tuanya ini yang memeras anaknya. Yang pertama, biarlah anak mempunyai sukacita dalam menolong orang tua. Ya, jadi jangan merasakan bahwa itu adalah satu beban untuk undang papa mama makan di luar. Itu adalah satu sukacita bahwa Anda bisa membalas apa yang orang tua sudah buat pada saat Anda masih kecil. Ya, jadi kita selalu berusaha. Saya selalu bawa, ayo mama saya waktu masih hidup datang ke Amerika. Jadi selalu datang ke Amerika untuk berkali-kali dan pergi ke toko atau belanja pilih apa saja yang dia mau. Jadi dia pilih adanya kita ke supermarket apa yang mama suka. Itu adalah sukacita. Jangan anggap sebagai satu beban. Ya, berapa lama papa mama Anda hidup? Ya, sekarang saya masih ingin berbuat sesuatu untuk papa mama saya, tapi sudah tidak ada. Tidak bisa. Jadi biarlah itu menolong adalah sebagai satu sukacita, jangan dianggap sebagai satu beban. Namun sebagai orang tua, jangan kita menuntut. Itu salah kalau orang tua menuntut, itu jadi anak itu jadinya apa? Ya, kalau dikasih baik, kalau nggak dikasih oke saja ya. Jadi ingatlah prinsip untuk mereka sudah satu unit kan, mereka ada juga banyak juga dia punya pengeluaran untuk anaknya sekolah dan sebagainya. Jadi saling menjaga perasaan. Tapi kalau dibilang harus dituruti semuanya, bagaimana ini? Jadi kembali pertama bahwa sukacita di dalam menolong, itu penting sekali. Kami tidak menuntut apa-apa dari anak-anak. Misalnya besok itu hari Minggu ini adalah Mother's Day. Kemarin si Andrea kirim dia punya kartu untuk makan, dia bilang. Untuk makan di restoran ini pos-pos untuk kami. Karena besok habis ambil anak-anak sekolah, mereka terus langsung pergi ke rumahnya Patrick, punya orang tua di Tennessee, sebab mau Mother's Day sama mamanya. Dia tahu bahwa kita tidak akan ada di sini, mereka tidak akan di sini untuk merayakannya. Jadi mereka sudah kasih, oke, mami makanlah di restoran yang posh-posh ya, agak bagus sedikit lah ya, dikasih itu. Oke, kita bilang terima kasih. Kita terima kasih ya. Tetapi kita tidak menuntut. Tetapi kembali kepada faktor ini anak, saya katakan harus merupakan satu kesempatan istimewa untuk mengundang makan, membuat kebaikan atau memberi sesuatu kepada orang tua. Kemudian dikatakan orang tua jangan menuntut. Tetapi kalau uang Anda terbatas bagaimana? Nah, komunikasi yang sangat perlu. Bicarakan. Jadi katakan kepada papa mama,
Bapak Mama, ya. Kebetulan ini. Kebetulan kita lagi Paceklik. paceklik ini Mama, ya. Jadi dana kita tidak cukup. Bagaimana kalau kita makan di luarnya bulan depan? Ya, jadi Anda harus terus terang Komunikasi. hubungan antara anak dan orang tua haruslah tetap akrab, ya. Dengan demikian tidak menuntut apa-apa, ya. Itu penting sekali. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk semua jawaban-jawabannya. Dan karena waktu juga sudah habis, silakan Pendeta Kuntaraf untuk closing statement-nya untuk episode kali ini. Sukses dalam ekonomi atau mempunyai keuangan keluarga yang mapan itu bukan secara kebetulan, ya. Diperlukan langkah-langkah yang sangat penting, ya, di mana kita bisa mengevaluasi diri kita, kemudian melihat akan pengeluaran kita dan perlunya misalnya menabung, kemudian menginvestasikan. Tetapi yang kita tahu bahwa Alkitab berbicara banyak tentang keuangan dan menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Sebab itu kita harus dapat bekerja sama dengan Tuhan dalam keuangan. Kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan akan ekonomi yang lebih mapan, ya, dan kita dapat menolong lebih banyak orang untuk, ya, orang lain mendapatkan berkat daripada hidup kita. Ingat, ya, Tuhan memberkati kita itu untuk apa? Yang pertama supaya kita bisa hidup, kemudian supaya kita bisa bantu pekerjaan Tuhan, kemudian kita bisa menolong orang lain. Ya, itu tujuan Tuhan memberkati kita, bukan untuk kita sendiri. Dan sementara kita melaksanakan 3 perkara ini, maka rumah tangga kita akan selalu mapan. Amin. Baik. Terima kasih banyak untuk pelajaran malam ini. Kami mengundang Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa dalam surga, terima kasih oleh sebab prinsip Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur sebab Engkau adalah sumber segala berkat. Dan biarlah kami menggunakan berkat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati semua pemirsa ya Tuhan di dalam kehidupan berumah tangga, supaya mempunyai rumah tangga yang mempunyai ekonomi yang mapan dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Kami doakan ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan berkati. Senin akan datang. Tuhan berkati. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia hadir dengan acara-acara menarik setiap hari Senin hingga hari Sabat, menayangkan program-program secara langsung dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Jadi pastikan bahwa saudara-saudara tetap mengikuti acara-acara yang ditayangkan oleh Hope Channel. Dan apabila saudara rindu untuk memberikan satu topik untuk dibahas di dalam acara Obsesi Hati, atau Anda mempunyai pertanyaan seputar rumah tangga, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Dan nanti tim akan membawa semua usulan dan juga topik pertanyaan-pertanyaan Anda ke tim Obsesi Hati. Bila Anda ingin menyaksikan episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel dan ketikkan Obsesi Hati. Di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan kembali. Karena sudah ada lebih dari 100 episode dan semuanya pelajaran-pelajaran yang sangat baik untuk kita ikuti. Dan Anda bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui websitenya di hopechannel.id ataupun melalui IndiHome channel 870 dan dapat juga melalui aplikasi yang bisa di-download dari App Store ataupun Play Store untuk menyaksikan acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian akhir dari acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa Obsesi Hati yang dengan setia selalu menyaksikan acara kami setiap Senin malam. Dan terlebih khusus kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasan yang luar biasa pada malam hari ini. Dan juga kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras
yang telah memandu acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda, satu tujuan, satu harapan. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.